Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman salah satu buku karya saya yang akan saya kupas sedikit di channel Muhammad Subhan ini, yaitu berjudul Rumah di Tengah Sawah. Ini adalah sebuah novel saya tulis 5 tahun setelah kelahiran Renai Kabut Singgalang pada tahun 2011, dan novel ini lahir pada tahun 2015. Nah, di channel ini saya ingin bercerita tentang proses kreatif lahirnya Rumah di Tengah Sawah. Ini adalah sebuah novel yang saya tulis berangkat dari kenangan masa kecil. Ketika itu orang tua saya tinggal di Tembung, Medan, Sumatera Utara. Di Medan, rumah kami berada di sebuah areal persawahan yang sangat luas sekali, dan di sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh sawah yang luas itu ada 4 petak rumah, dan paling ujung adalah rumah saya. Nah, berangkat dari kenangan masa kecil itu, saya membuka memori masa lalu. Yang saya ingat adalah kenangan ketika punya kawan-kawan yang sangat sportif sekali. Mereka anak-anak yang multi talenta. Kemudian hobi kami sama. Apa hobi itu? Bermain layang-layang. Kami senang mencari belut di sawah, memancing ikan gabus, kemudian juga sering membuat kolam-kolam kecil di sawah itu yang kami anggap sebagai kolam pancingan. Dan juga tentu sebagai seorang anak yang berusia sekitar 8-9 tahun di masa itu, saya juga senang belajar bersama mereka di rumah teman-teman. Nah, dalam novel Rumah di Tengah Sawah ini, kawan-kawan sekalian, ada satu konflik yang saya tulis, yaitu tentang penggusuran rumah yang berada di tengah sawah itu yang dilakukan oleh aparat setempat. Kenapa? Karena tergerus oleh pembangunan kota yang semakin pesat. Maka kalau kita menelusuri kembali jejak rumah di tengah sawah ini, kita tidak akan menemukan, Anda tidak akan menemukan di mana jejak rumah itu, karena sudah berganti dengan beton, berganti dengan pabrik-pabrik, dan tentu dengan rumah-rumah mewah lainnya. Nah, pesan apa yang ingin saya sampaikan dalam novel ini? Pertama, sportivitas, kesetiakawanan, kemudian ada problem ketidakadilan sosial, walaupun dalam amanat ya Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan di masa itu belum didapatkan oleh orang-orang yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tapi itu sudah puluhan tahun lampau. Nah, kembali ke proses kreatif tadi, ketika kita belajar atau mulai menulis, banyak sekali adik-adik binaan saya ketika mereka mulai menulis terbentur dengan persoalan ide, ya. Nah, ide sebenarnya mudah sekali didapatkan. Di mana didapatkan ide? Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di sekolah, bisa di mana saja. Bahkan pada diri kita sendiri. Nah, saya memungut ide itu dari diri saya sendiri, kemudian dari rumah saya, dan saya buka kembali memori masa kecil, dan ternyata puluhan tahun lampau saya punya kenangan masa kecil yang indah, dan mungkin anak-anak sekarang tidak lagi menikmati kenangan seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang sudah disibukkan dengan game online, disibukkan dengan aktivitas di rumah mereka yang mungkin saja jauh dari sawah sebagian besar, ya. Tapi untunglah masih banyak petani-petani kita yang membuka lahan persawahan mereka, sehingga kita masih dapat dipenuhi kebutuhan beras, nasi, dan lain sebagainya. Nah, saya coba kutip sedikit sinopsis novel ini, ya. Tibalah saat paling menakutkan itu. Puluhan aparat berbaju seragam datang ke lokasi rumah kami di tengah sawah. Sebuah kendaraan penghancur bangunan berukuran besar juga didatangkan. Suara mesinnya bagaikan auman harimau lapar. Kami histeris terpekik. Ibuku dan ibu-ibu tetangga lainnya memeluk erat anak-anak mereka. Aku ketakutan dalam pelukan ibu. Ibu menangis sejadi-jadinya. Jangan gusur rumah kami, jangan gusur rumah kami. Di mana kami akan tinggal lagi? Semua orang meratap.
di saat kesepakatan tak didapat antara pimpinan aparat dan kepala keluarga pemilik rumah di tengah sawah itu. Tanpa dikomando, puluhan aparat berwajah beringas masuk ke dalam rumah, mengeluarkan semua barang yang ada. Kami diminta keluar rumah, bahkan untuk mengumpulkan buku-buku sekolahku pun aku tidak diizinkan. Bapak terpekur di sudut pagar menyaksikan peristiwa itu. Bapak memeluk ibu dan memeluk tubuhku yang kecil. Polisi bersenjata, lengkap, sangat banyak jumlahnya. Wajah-wajah mereka beringas, seolah tak berbelas kasihan. Ibu terus meraung meratapi nasib kami. Nah, begitu sinopsis singkat Rumah di Tengah Sawah. Novel ini sudah terbit pada tahun 2015 dan rencananya akan saya cetak ulang kembali, dan mungkin saja di antara teman-teman sudah membaca, memiliki novel ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi bacaan di kala senggang, dan tentu saja nanti saya membutuhkan masukan saran terkait novel ini untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Saya percaya setiap karya punya nasibnya sendiri. Pada tahun 2017, alhamdulillah, novel ini terpilih di antara 900-an karya lainnya, di antara 900-an karya pada Ubud Writer and Reader Festival 2017, terpilih sebagai salah satu buku yang penulisnya diundang ke Ubud bersama sejumlah penulis-penulis lainnya di tanah air. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembaca Rumah di Tengah Sawah, dan mari terus berkarya untuk Indonesia, untuk dunia. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.